Halo, selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan bahagia, sahabat guru dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai rekan saya terkait dengan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Nah, kita akan melakukan diskusi dan wawancara terkait kasus-kasus yang ada di sekitar dunia pendidikan. Hari ini kita mengadakan diskusi terkait dengan bagaimana sesungguhnya kita mengambil keputusan itu sih intinya dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita akan coba membahas tentang kasusnya yang dialami terkait dengan mengemas sebuah nilai. Nah, ini kepala sekolah memberikan sebuah kebijakan. Nah, bagaimana nilai rapor ini sangat menentukan sekali dalam kelulusan siswa dan bagaimana studi lanjutnya. Nah, ternyata nilai-nilai rapor ini akan direkap dan output dari siswa kita, nah itu akan terlihat dari capaian nilai rapor dari semester 1, 2, 3, dan semester 5. Nah, inilah yang menjadi acuan kita dari kasus yang dialami Bu Rosdiana, di mana mengadakan rapat seorang kepala sekolah. Nah, kemudian di dalam rapat ada kebijakan dari kepala sekolah bahwa guru-guru diharapkan bagaimana mengangkat nilai atau memberikan nilai yang lebih tinggi agar capaian siswa di dalam nilai rapornya itu dapat memenuhi bagaimana persyaratan yang diperlukan saat lulus, misalnya dalam input nilai tadi. Nah, mungkin hampir sama yang dialami oleh guru-guru, termasuk Pak Nyoman sendiri, jika diberikan keleluasaan nantinya diharapkan oleh kepala sekolah bagaimana memberikan nilai agar standarnya lebih tinggi, bahkan mungkin diangkat, mungkin tadinya 70, nah ini diberikan 80 untuk pemenuhan ketentuan tadi, sehingga lebih banyak siswa bisa diserap di perguruan tinggi negeri. Nah, kasusnya seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Bapak mengenai kriteria Pak, bagaimana sebuah konsep atau dalam hal ini integritas Bapak dalam memberikan nilai dengan adanya kebijakan ini. Nah, seperti itu Pak Man, mungkin sudah bisa dipahami ya. Baik, terima kasih kesempatannya atas mungkin terkait dengan informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Yan. Jika dalam situasi seperti itu, kalau saya pribadi sebagai seorang guru diberikan semacam sebuah tanggung jawab atau situasi, berada pada situasi tersebut di mana memang yang tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan peluang yang lebih besar kepada anak didik, tentu kita kembali lagi ke dasar pemberian nilai itu, gitu ya. Memang kalau di sekolah kan sudah ditetapkan sebelumnya ada istilah kriteria ketuntasan minimum. Di dalam kriteria ketuntasan minimum itu sendiri sudah ada patokan di mana grade nilai di setiap siswa, gitu ya, dan di setiap tingkat dan di setiap mapel juga ada, gitu ya. Dalam kaitannya dengan peningkatan grade nilai, jika itu harus dilakukan dan memang kalau keputusan itu sangat mendesak, tentu bisa saja dilakukan dan tidak hanya pada beberapa siswa, harus untuk semua siswa itu dilakukan agar tetap persamaan perlakuan, kemudian rentanan nilai itu tetap berlaku untuk semua peserta didik. Itu Pak ya. Mungkin kalau intinya dari prinsip pelaksanaan itu tidak ada masalah kalau menurut saya,
hanya saja perlakuannya harus sama di semua tingkat. Ada benarnya bahwa nilai ini memang cenderung yang tinggi ini akan menguntungkan bagi anak-anak. Namun di sisi lain juga benar pula bahwa patokan ini harus diikuti. Nah, dalam hal ini ada semacam dilema etika yang mana sesungguhnya ada dilema keadilan lawan kekasihan. Apabila anak-anak misalnya tidak bisa lulus di perguruan tinggi. Nah, di sini ada dilema etika. Nah, tadi sudah diungkapkan kalau memang seperti itu ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan, pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan. Mungkin juga ada dilema terkait dengan program jangka pendek dan program jangka panjang. Jadi lawannya jangka pendek dan jangka panjang ini dilema sekali. Nah, sehingga pembahasan ini perlu dirancang dengan baik. Bagaimana mengambil keputusan demi kebaikan orang banyak. Kemudian ada prinsip juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai yang ada dalam diri dan melakukan apa yang diharapkan orang lain juga akan menjadi acuan kita. Bagaimana kira-kira dampak yang dihasilkan dari keputusan apabila menaikkan nilai ini, Pak Teman? Mungkin ada dampaknya. Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan dampak yang bisa muncul dari peningkatan nilai ini, itu mungkin dampak keluarnya dulu ya, Pak. Kalau dampak keluar, otomatis di mata perguruan tinggi, karena itu adalah indikatornya ketika seorang anak itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu akan berdampak positif bagi lulusan-lulusan sekolah kita atau sekolah yang bisa membuat nilai itu menjadi lebih tinggi, tentu akan menjadi poin tambahan bagi lulusan dan bisa terserap di perguruan tinggi. Tetapi kalau dilihat dari dampak ke dalam, mungkin juga ada kelihatan mungkin untuk memperoleh nilai yang lebih bagus. Mungkin dampak ke dalam itu cenderung lebih ke motivasi guru, gitu. Bagaimana memberikan layanan pendidikan yang lebih maksimal agar nilai yang muncul atau nilai yang lebih tinggi itu memang dari proses yang lebih giat dilakukan, gitu. Terutama dari segi disiplin dan lain sebagainya, itu kan sangat berkorelasi terhadap hasil belajar siswa. Kemudian dampak mungkin yang dalam tanda kutip bisa juga berdampak negatif, gitu ya, bagi peserta didik dengan mungkin ada beberapa ini kalau tanpa dibarengi dengan peningkatan pelayanan guru yang lebih maksimal, tentu dampak negatifnya akan muncul seolah-olah siswa itu gampang untuk mendapatkan nilai itu mungkin dalam tanda kutip mungkin tidak bagi semua orang, dan jika sudah diantisipasi dengan memaksimalkan peran guru, tentu itu bisa dikurangi ya dampak negatifnya, mungkin Pak ya. Jadi dengan kata lain, hal itu bisa dilakukan asalkan ada syarat-syaratnya tadi ya, proses pelayanan ditingkatkan. Oke, mungkin kalau dalam kaitannya tanpa proses yang menunjang, mungkin kalau dalam jangka panjang itu tidak bagus ya. Nah, mungkin dalam jangka panjang itu tidak bagus terhadap iklim pendidikan sendiri itu tidak akan bagus. Tetapi ini kalau di dalam rancangan yang sifatnya mendesak, tentu bisa saja dilakukan, hanya saja dengan catatan itu perlakuannya sama, tidak hanya pada satu dua orang peserta didik, tetapi harus secara keseluruhan, karena itu mencerminkan keadilan dalam rentang nilai yang mungkin perlakuannya sama. Nah, baik, terima kasih Pak Darman. Nah, poin tadi yang terakhir itu secara mendasar dapat hasil akhirnya seperti apa. Nah, mungkin tadi
bagaimana keputusan yang terbaik sehingga hasil akhir nilai ini bisa dijadikan acuan dalam anak-anak untuk bisa menentukan studinya. Terkait dengan peraturan juga, ini keputusan juga harus berpikir dari peraturan atau keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan yang ada. Tadi kalau tidak salah ada patokan KKM harus dilakukan kajian ulang. Bagaimana indikator KKM-nya? Mungkin saja peningkatan nilai itu bisa didasarkan pada indikator yang memang sudah meningkat. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah menyampaikan pandangannya. Nah, tadi tergambar sebuah dilema dalam mengambil keputusan yang kaitannya ada teori dilema individu melawan dilema masyarakat atau sebuah komunitas. Dalam hal ini adalah kebersamaan kita di sekolah. Pahami, tentu dalam mengambil keputusan nanti ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan bagaimana memberikan pendampingan kepada semua, tidak hanya khusus pada seseorang tapi untuk semua. Kemudian ada solusi bagaimana membuat semacam peraturan yang mengikat berprinsip keadilan sehingga berlaku untuk warga sekolah dan demi kemajuan sekolah. Mungkin juga cerminan berikut ini juga menjadi ada benarnya bahwa itu adalah kemajuan sekolah juga secara lebih luas. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah berdiskusi. Mudah-mudahan dari model kasus ini dalam pengambilan keputusan nanti kita belajar bisa menempatkan keputusan yang terbaik, menghasilkan sebuah keputusan yang bisa menjadi kemajuan bersama. Demikian dan terima kasih atas berkenannya melakukan diskusi pada kesempatan ini. Dan kita akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi Sati.